Retensio plasenta. Definisi retensio plasenta adalah jika waktu antara pelahiran bayi dan pelahiran plasenta lebih dari 30 menit. Retensio plasenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau melebihi waktu 30 menit setelah bayi lahir. Epidemiologi, sebuah peneliti di India menemukan bahwa terdapat 2 kematian atau 9% dari 22 wanita dengan retensio plasenta lebih dari 60 menit. Etiologi, tidak adanya kontraksi yang adekuat atau atonia uteri, kesalahan dalam penanganan kala 3, seperti manipulasi dari uterus yang tidak perlu dilakukan sebelum terjadinya pelepasan dari plasenta dapat menyebabkan kontraksi menjadi tidak teratur. Pada peregangan tali pusat putus sehingga plasenta tertinggal di dalam. Pembentukan contraction ring, pemberian uterotonik yang tidak tepat waktunya juga dapat menyebabkan serviks kontraksi. Plasenta yang adhesif, implantasi plasenta yang pelekatannya ke dinding uterus terlalu kuat seperti plasenta akreta, plasenta ikreta, dan plasenta prekreta. Plasenta belum terlepas sama sekali, maka tidak akan menimbulkan perdarahan. Tetapi jika sebagian plasenta telah lepas, dapat menimbulkan perdarahan yang cukup banyak, perdarahan kala 3, dan harus diantisipasi segera. Plasenta akreta bila implantasi menembus desi 2, basalis, dan nitabus layer. Plasenta inkreta bila plasenta sampai menembus myometrium. Plasenta prekreta bila villi chorioalis sampai menembus premetrium. Faktor predisposisi. Yang pertama adalah multiparitas. Paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian pendarahan postpartum yang diakibatkan retensio plasenta. Karena pada setiap kehamilan dan persalinan terjadi penurunan sel-sel desi 2. Yang kedua, kehamilan ganda, sehingga memerlukan implementasi plasenta yang luas. Yang ketiga, akibat kuret berulang. Yang keempat adalah bekas SC. Tanda dan gejala klinis. Yang pertama, plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir. Yang kedua, kontraksi uterus kurang baik. Yang ketiga, tali pusat terlunjur keluar, kadang putus akibat traksi yang berlebihan. Yang keempat, kadang ada inversio uteri akibat tarikan yang terlalu kuat. Yang kelima, kadang terjadi pendarahan lanjut. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi yang pertama pendarahan, yang kedua kolaps sirkulasi dan penurunan fungsi organ, yang ketiga sepsis. Penata laksanaan. Apabila plasenta belum lahir dalam setengah sampai 1 jam setelah bayi lahir, apabila terjadi pendarahan, maka plasenta harus segera dikeluarkan. Penanganannya adalah yang pertama, pemasangan infus dan kateter berdiameter besar serta pemberian cairan kristatoid transfusi darah apabila diperlukan yang dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan darah. Yang kedua, drip oksitosin 10 IU dalam 500 ml larutan RL dan NaCl 0,9% atau salin normal sampai uterus berkontraksi. Mencoba melahirkan plasenta dengan manuver brain address, yaitu yang pertama, salah satu tangan penolong memegang tali pusat di dekat vulva. Yang kedua, tangan yang lain diletakkan pada dinding perut di atas simpisis sehingga permukaan palmar jari-jari tangan terletak di permukaan depan rahim, kira-kira pada perbatasan segmen bawah dan badan rahim. Yang ketiga, dengan melakukan penekanan ke arah belakang, maka badan rahim terangkat. Apabila plasenta telah lepas, maka tali pusat tidak tertarik ke atas. Kemudian tekanan di atas simpisis diarahkan ke bawah belakang ke arah vulva. Pada saat ini dilakukan tarikan ringan pada tali pusat untuk membantu mengeluarkan plasenta. Yang keempat, jika berhasil, lakukan drip oksitosin untuk mempertahankan uterus. 5. Jika plasenta tidak lepas, dicoba dengan tindakan manual plasenta. 6. Jika tindakan manual plasenta tidak memungkinkan, jaringan dapat dikeluarkan dengan tang atau tunang. Abortus dilanjutkan dengan kuret sisa plasenta.
Pada umumnya, pengeluaran sisa plasenta dilakukan dengan kuretase dan harus dilakukan di rumah sakit dengan hati-hati karena dinding rahim relatif tipis dibandingkan dengan kuretase pada abortus. 7. Setelah selesai tindakan pengeluaran sisa plasenta, dilanjutkan dengan pemberian obat ureteronika melalui suntikan atau per orang. 8. Pemberian antibiotika apabila ada tanda-tanda infeksi dan untuk pencegahan infeksi sekunder. 9. Pengeluaran plasenta dengan tangan atau manual plasenta dianggap sebagai cara yang paling baik untuk kasus retensi plasenta. 10. Plasenta adalah prosedur pelepasan plasenta dari tempat implementasinya pada dinding uterus dan mengeluarkannya dari tempat implementasinya pada dinding uterus dan mengeluarkannya dari kawum uteri secara manual dengan melakukan tindakan invasi dan manipulasi tangan penolong persalinan yang dimasukkan langsung ke dalam kawum uteri. 11. Sementara untuk kasus plasenta akreta maupun prakreta harus dilakukan histektomi. Lihatlah pada gambar tersebut. Pada kasus retensio, sebagian plasenta selain dapat dilakukan plasenta manual, dapat pula dilakukan kuretase. Persiapan tindakan plasenta manual. 1. Peralatan sarung tangan steril. Sebaiknya sarung tangan panjang. 2. Desinfektan untuk genitalia eksterna. 3. Konsultasi dengan dokter. 4. Wanita harus terpasang infus intravena yang paten. 5. Kandung kemih harus dikosongkan. Prosedur tindakan plasenta manual. Yang pertama, seluruh tangan termasuk ibu jari dimasukkan ke dalam uterus dengan menelusuri tali pusat hingga ke plasenta. Yang kedua, tangan kedua memegang uterus atau fundus per abdomen. Yang ketiga, ketika tangan Anda mencapai plasenta, segera raba seluruh permukaan plasenta pada sisi janin untuk memperoleh gambaran anatomi mengenai ukuran plasenta dan tempat insersi tali pusat. Yang keempat, telusuri tepi plasenta untuk menemukan bagian yang terlepas guna menentukan bidang yang tepat untuk memulai melepaskan plasenta dari uterus. 5. Posisikan punggung tangan Anda melawan dinding uterus. 6. Beri tanda dengan jari Anda di antara plasenta dan uterus untuk menentukan garis pembelahan. 7. Sapu jari-jari Anda ke belakang dan ke depan dari sisi ke sisi. Memotong melalui desi 2 dengan tepi luar jari kelingking Anda, ujung-ujung jari Anda, dan ibu jari. Ke-8. Anda akan merasakan adanya ruang berongga ketika plasenta terpisah dari uterus. Kemudian Anda perlu membalikkan tangan Anda untuk melepas bagian anterior plasenta. Ini akan membuat punggung tangan Anda tetap melawan dinding uterus. Selanjutnya, seluruh plasenta harus berada di dalam telapak tangan Anda sebelum Anda mengeluarkannya. Pastikan plasenta terlepas seluruhnya sebelum dikeluarkan, supaya uterus tidak terbalik ketika Anda mengeluarkan tangan Anda dan plasenta. Lalu keluarkan seluruh plasenta sekaligus, jangan hanya menarik sepotong karena potongan itu akan mudah robek dari bagian plasenta yang tersisa, hingga pengkajian plasenta menjadi sulit dan berpotensi tidak akurat. Keluarkan plasenta perlahan-lahan, sementara tangan Anda yang berada di luar uterus mempertahankan uterus berkontraksi pada saat uterus dikosongkan. Lalu selaput ketuban kemungkinan perlu ditarik perlahan. Lakukan dengan cara yang sama seperti ketika Anda mengeluarkan plasenta dan selaput ketuban. Pastikan uterus berkontraksi dan segera injeksi plasenta, selaput ketuban, dan tali pusat. Komplikasi plasenta manual adalah: pertama, perforasi uterus. Kedua, infeksi terjadi karena adanya sisa plasenta atau membran dan bakteri yang masuk ke dalam rahim. Yang ketiga, atonia uteri. Untuk memperkecil komplikasi, dapat dilakukan tindakan profilaksis dengan memberikan uterotonika intervena secara intramuskular, memberikan antibiotik, memasang infus, dan mempersiapkan transfusi. Jika disadari adanya plasenta akreta, sebaiknya usaha untuk mengeluarkan plasenta secara manual dihentikan dan segera dilakukan histerektomi dan mengangkat pula sisa-sisa dalam uterus. Prognosis retensio plasenta tergantung dari lamanya, jumlah darah yang hilang, keadaan pasien sebelumnya, serta efektivitas terapi. Diagnosa dan penata laksanaan yang tepat sangat penting.